Oke guys, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan ajak rekan-rekan untuk mereview lokasi singkong umur 4 bulan, di mana lokasi ini berada di lahan marginal dekat sungai ya. Jadi yang sebelah sini ini adalah lahan marginal dan di sampingnya adalah sungai. Jadi dulunya lokasi ini banyak terdapat pohon-pohonan, kemudian kita usahakan untuk ditanami singkong. Jadi kalau kita lihat ini kemiringan kurang lebih sekitar 2-5% ya. Kemiringan 2-5%. Itu kondisi tanaman di lahan marginal, bekas kayu-kayunya banyak ya. Ini kita lihat, ini adalah bekas kayu-kayu yang sudah kita potong. Dua kayu, kemudian di dalam juga masih ada. Nah, pertumbuhan tanamannya seperti ini. Jadi saya katakan, mengapa lokasi marginal itu tidak bisa maksimal produksinya, itu karena ini. Jadi memang masih banyak kendala yang mengakibatkan produksi singkong di lahan marginal itu akan lebih rendah dibanding di lahan yang normal ya. Ini bekas kayu, tunggak kayu. Ini bekas tunggak kayu ya. Ini bekas tunggak kayu. Ini bekas tunggak kayu. Jadi ini sungai di bawah ya, yang kemiringannya cuma sekitar 3-5% tadi. Nah, di sini kita bisa lihat ketika perpindahan dari musim kemarau ke musim hujan, kondisi tanamannya pun sering mengalami meranggas. Dan ketika hujan sudah mulai normal, itu baru mulai tumbuh lagi. Nah, ini yang mengakibatkan produksi singkong di lahan marginal itu lebih rendah dibanding dengan lahan normal. Karena di salah satu fasenya dia harus memperbaiki dapur makanannya terlebih dahulu. Ya. Ini kita lihat. Ini adalah tanaman singkong BW5 yang berada di lahan marginal pinggir Lebung, itu mengalami hal ini. Pintas hampir semua di lahan marginal mengalami hal ini. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa fase pertumbuhan singkong di lahan marginal itu mengalami stagnan ketika peralihan musim itu berlangsung. Kalau di lahan normal itu tanaman hanya meranggas, kemudian dia meneruskan pucuknya tetap tumbuh. Tapi kalau di lahan marginal itu pucuknya pun sampai mati ya. Pucuknya pun sampai mati. Berarti pada saat pucuk ini mati, itu kemungkinan pengisian umbi akan sedikit terhenti. Tapi ketika dia sudah mulai ada daun yang normal ya, dia akan meneruskan pengisian umbi lagi. Artinya dapur makanannya pun sudah hilang, sehingga fungsi akar yang harusnya ke umbi itu beralih ke dapur, perbaikan dapur terlebih dahulu. Nah, setelah hujan normal itu kemungkinan akan seperti ini, lebih tumbuh lagi untuk donasi. Tapi yang terjadi memang pertumbuhan tanamannya pun baik dari segi batang, daun, tingginya tanaman pun dia beda dengan yang di lahan normal.
ini di lahan marginal pinggir kali, pinggir lepung kalau orang Jawa. Ini bisa kita lihat bahwa memang pertumbuhannya lebih jelek ya dibanding di lahan normal. Nanti kita bisa lihat bahwa ini panjang lahan ini, lebar lahan ini itu sekitar 32 meter, dan semakin ke arah atas itu semakin normal pertumbuhan singkong. Kemiringannya seperti itu ya, miring banget. Kita lihat tuh, jadi memang banyak sekali bagian tanaman yang rontok sampai pucuknya habis, tapi ini sudah mulai recovery untuk kembali normal. Yes. Ini kita bisa lihat, ini perjalanan kita dari marginal menuju ke lahan yang agak normal ya. Kita bisa lihat, kita bisa lihat bahwa tanaman di sini pendek-pendek, dan semakin ke sini semakin tinggi. Artinya ini lahan marginal, kemudian yang arah sana itu sudah mulai masuk ke lahan yang normal. Seperti apa pertumbuhannya nih, kita lihat. Ini kita mulai dari yang marginal, yang tempat kosong dari pinggir lepung, kita arahkan ke sana. Kalau kita lihat bahwa batangnya pun itu kecil-kecil ya, makanya untuk lahan marginal itu potensi untuk dibuat bibit itu lebih rendah, karena nggak mungkin masuk standar untuk diameternya. Nih, ini semakin kita kesini itu semakin tinggi dan semakin normal. Nah, kalau kita lihat bahwa mulai dari sini ke pinggir sana itu tidak bisa digunakan untuk bibit lagi, tapi untuk yang batas ini ke arah depan itu bisa digunakan untuk bibit. Jadi memang benar lahan marginal itu banyak kendala. Selain kos penyiapan lahannya mahal di awal, itu juga kita perlu tidak terlalu memberikan target tinggi untuk lahan marginal. Hal ini penting karena memang potensi lahan itu cukup rendah untuk produksi. Oke guys, demikian review tentang pertumbuhan tanaman di lahan marginal singkong BW5 umur 4 bulan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk rekan muda yang calon petani, biar ke depan singkong menjadi andalan Indonesia di kancah dunia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari kami Rusmana TV. Jos, ga, nos.